Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Pasha dengan NIM 1051836. Saya merupakan mahasiswa semester 5 di kelas IE1 Sistem Informasi 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tampilan seperti ini ya, menggunakan HTML atau PHP. Oke, sini saya sudah membuat ya tampilannya sama kurang lebih seperti ini. Oke, nah tapi yang diperlukan itu membuat sebuah database dahulu. Database itu dengan nama nim_jadwal. Saya sudah membuat nim_jadwal, tapi barangkali teman-teman belum membuat, klik new. Nah, di sini kasih nama databasenya. Kalau sudah, tidak perlu diubah ininya, langsung klik create. Nah, kalau sudah diklik create, maka akan tampil di sebelah kiri. Lalu yang kedua, buatlah tabel berdasarkan rancangan berikut. Nah, di sini kan keterangannya PK itu primary key. Yang primary key-nya itu di tabel guru ada nib, di tabel jadwal kode jadwal, tabel kelas kode kelas. Oke, untuk tabel guru yang pertama kita membuat tabel guru dulu. Saya kan sudah membuat tabel ya. Jadi misalkan teman-teman ingin membuat sebuah tabel, ini tabel guru ya. Ini tabel guru itu ada 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Oke, langsung aja klik go. Di sini ada nama kolomnya. Ini nama guru, pangkat goal, mata pelajaran binaan. Nib, tulis di sini, lalu nama guru, pangkat golongan, lalu mata pelajaran binaan. Karena di sini berupa angka, maka tipenya integer. Lalu kita menggunakan tipe varchar untuk atribut nama guru dan lainnya ini menggunakan varchar. Ini varchar, ini integer karena ini berupa angka. Lalu untuk length atau value, nah ini merupakan panjang katanya. Di sini kan bisa dilihat kalau nib itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mempunyai 7 kata. Kita jangan mengisi 7, lebih baik isi 10 aja. Lalu dan seterusnya juga ya, dihitung ada berapa kata kira-kira, lalu diisikan. Kalau sudah, kasih primary key. Nah, tadi kan diminta primary key untuk nib, berikan primary key, klik lalu go. Nah, kalau sudah, klik save ya, karena saya sudah membuat, jadi tidak perlu saya membuat lagi. Lakukan juga yang sama pada jadwal kelas ya, lalu yang ketiga, isi tabel di atas berdasarkan data di bawah ini. Oke, diisi. Bagaimana cara isinya? Nah, di sini ada insert, itu saja insert, lalu nib diisikan di sini ya, diisikan dan seterusnya. Di sini kan tapi hanya ada 2 isi ya, tapi di sini yang diperlukan ada 3. Tambahkan saja di sini. Oke, tambah ya, bertambah. Nah, di sini tidak perlu diapain, langsung saja kalau udah diisi semuanya
klik go. Oke. Ya. Nah, nanti bakal terisi di sini. Kalau ada tampilan di sini. Ini bukti kalau tadi sudah berhasil diisi. Nah, untuk tabel jadwal dan kelasnya juga lakukan yang sama. Klik insert lalu isi. Kalau sudah diisi semua langsung klik go. Seperti itu. Lalu ke nomor 4, buatlah sebuah folder di web server dengan nama UAS, nama NIM, lalu buatlah index.php sebagai halaman utama ini ya. Nah, oke. Lalu di folder web server itu yang mana sih? Ini kan kita menggunakan SAM ya. Folder web server itu di dalam htdocs, dalam SAM, dalam htdocs. Lalu membuat folder yang diminta UAS_NIM UAS_nama_NIM. Oke. Nah, lalu buat index.php. Langsung aja buka aplikasi pemrograman kalian. Ini di sini index.php, tapi sebelumnya saya selalu membuat koneksi dulu, koneksi.php untuk menyambungkan kita ya, semua ketiga codingan nanti itu terhubung ke database. Berikut codingannya, ini koneksi. Nah, ini tuh akun-akunnya atau apa ya, username-nya lah. Tidak perlu ada username gitu di sini. Jadi siapapun yang punya database yang sama dengan nama database seperti ini itu bakal terkoneksi. Oke, lanjut ya ke index.php untuk membuat tampilan utama. Nah, pada tampilan utama ini kita kan mengambil dari database ya, dimana kita sudah terhubung sebelumnya ke database nim_jadwal. Oke, langsung saja kita bikin ke kerangka HTML nya. Kalau sudah, seperti biasa isi head dan title nya, lalu body untuk dengan isinya yang pentingnya. Nah, bisa dilihat di sini kan uji program jadwal les kelas, tulisannya besar sekali kan, ada di tengah pula. Nah, kita langsung aja memakai center, lalu A1 ini nanti tulisannya bakal besar ya. Lalu ketikannya apa? Uji program jadwal les kelas, uji program jadwal les kelas. Di sini BR untuk supaya di baris baru ya. Kalau sudah, lanjut ke bagian yang tambah jadwal. Di sini ada hyperlink tambah jadwal. Nanti saat kita mengklik tambah jadwal, nanti bakal berpindah ke jadwal add.php dengan name value-nya tambah data jadwal. Oke, sini adalah dengan dari hyperlink. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian tabelnya, yang dimana ada kolom jadwal, nama guru, nama kelas, hari, jam, dan aksi. Oke, pada setiap tabelnya tentunya menggunakan tabel ya, menggunakan tabel. Bordernya itu 1, cell padding 10, cell spacing 0, dan width 1000. Nanti hasilnya mirip-mirip seperti ini. Seperti inilah hasilnya ya, yang saya sudah buat, kurang lebih mirip. Oke, isi dari kolomnya sesuaikan ya, kode jadwal, nama guru, nama kelas, hari, jam, aksi. Lalu lanjut ke bagian view-nya. Kalau sudah pernah kita input data, ingin menampilkan data, berikut codingannya.
kita menggunakan fungsi if. Misalkan ya, kita pernah menginput data lebih dari pada satu, dimana tadi menginputnya di jadwal add.php. Kita sudah menginput kode jadwal, nama guru, nama kelas, hari, jam. Nanti bakal tampil di sini. Jadi kan yang diminta yang tampil itu 3. Berarti kita sebelumnya sudah menginput 3 kali di jadwal add.php. Nah, nanti bakal berjalan nih sebanyak yang sudah pernah kita input data. Lalu bukan hanya data saja, di kolom aksi pun terdapat fungsi hapus atau fungsi delete. Oke, saat kita mendelete, nanti bakal hapus itu datanya yang sudah pernah kita input. Nah, ada konfirmasinya juga di sini berupa di dalam jadwal delete.php, nanti kita bahas. Kalau sudah, lanjut ya ke bagian ini. Misalkan kita belum pernah menginput data sama sekali, maka pada tabel ini hanya ada tulisan belum ada data jadwal les kelas. Jadi nggak bakal ada tampilan seperti ini. Tulisannya hanya belum ada data jadwal les kelas, seperti itu. Lalu udah ya, kita mengakhiri dari HTML. Di dalam HTML, di luar HTML kita membuat sebuah fungsi untuk mengkonfirmasi bila mana kita menggunakan aksi hapus tadi. Nah, ini berupa notif ya. Jadi misalkan kita mengklik hapus, nanti bakal ada notif untuk konfirmasi hapus data ini. Jika ya itu true yang berjalan, maka bakal terhapus nantinya. Lalu jika tidak, false, tidak bakal dihapus datanya. Oke, itu ya untuk tampilan index.php ini. Oke, seperti ini sudah saya buat. Lalu kita lanjut ke halaman untuk tombol tambah data, tampilan kedua. Berarti ada di jadwal add.php, jadwal add.php. Di sini seperti biasa harus ada mengisi ke database dulu. Lalu kita lanjut aja ke yang bagian body, bagian isi. Ini ada center, besarnya kalimat. Ini kalimatnya uji program tambah data jadwal, uji program tambah data jadwal. Oke, lalu ke bagian isi. Nah, di sini kan bagian inputnya ada kode jadwal, NIP, kode kelas, hari, jam. Untuk untuk penginputannya ini kita menggunakan if iset ya, iset. Jadi misalkan kita tidak mengisi apapun juga, nanti akhir-akhirnya bakal notifnya bakal kesimpan gitu. Kalau kita mengisinya ada yang nggak diisi atau dan sebagainya, itu bakal tersimpan. Oke, lanjut ya. Sini pakai home table dengan border 0, makanya tidak terlihat di sini garis-garisnya, bordernya. Lalu di baris pertama itu ada kode jadwal, pd kode jadwal. Lalu menggunakan fungsi input tipe teks.
input tip teks. Nah nanti tampilannya bakal kayak gini, kayak text box. Jadi untuk panjangnya itu bisa diatur ya dengan menggunakan size, bisa bebas untuk panjangnya bisa diatur. Lalu kode jadwal, foldernya untuk kode jadwal. Lalu beralih ke baris berikutnya, ada baris nip. Nah untuk baris nip ini keterangannya, nip diambil dari field nip yang ada di tabel guru. Jadi yang pertama ada berupa pilihan ya, pilih guru, nanti diklik berarti ada nama-nama guru berdasarkan nip tadi yang sudah kita buat di database. Ini select nip option value, pilih guru. Saat kita pilih guru maka akan muncul nip nama guru dari tabel guru. Tabel guru kan kita sudah membuat ya tadi ya, dan sudah diisi juga. Maka saat kita klik pilih, saya contohkan pilih, nah maka akan muncul ini. Nah ini tuh berdasarkan tabel guru yang dimana kita sudah membuat di database. Oke, kalau sudah, lanjut ke bagian kode kelas, baris kode kelas. Untuk kode kelas keterangannya sama ya, ambil dari field kode kelas yang ada di tabel kelas. Sama nanti tampilan saat kita klik pilih kelas bakal ada pilihan seperti ini. Jadi kita buat di database, terhubung ke database ya. Jadi mengambil kode kelas, nama kelas dari tabel kelas. Oke, lalu lanjut ke baris berikutnya yaitu hari. Nah, oke, keterangannya hari berisi nama hari Senin sampai dengan Jumat. Nah, oke, untuk hari ini tidak mengambil dari database ya, jadi manual aja, kita menggunakan kunci option seperti ini. Jadi untuk tampilannya looknya sama aja. Oke, lalu lanjut ke baris berikutnya, sama ya. Untuk keterangannya itu cara manual, tidak mengambil dari database ya, tidak mengambil dari database. Jadi kita mengetikkan di sini jamnya. Lalu kalau sudah, ke baris berikutnya. Nah sebenarnya itu masih dalam tabel gitu, tapi di kolomnya itu di langkah gitu, nggak diisi, udah diisi ya. Jadi langsung aja kita membuat tombol submit di sini menggunakan fungsi input tipe submit tentunya. Nah, saat kita mengklik submit atau tambah ya, itu bakal berjalan fungsi dari ini ya. Tadi kan kita sudah mengisi kode jadwal, nip, kode kelas, hari, jam, itu bakal terekam lalu akan disimpan ke database, tepatnya di tabel jadwal. Jika data sudah diisi semua dengan benar, maka bakal ada notif data jadwal berhasil disimpan. Tapi jika datanya ada yang salah atau dan sebagainya, itu bakal ada notif data jadwal gagal disimpan. Oke, lalu diminta membuat fasilitas hapus. Ya. Tadi kan di sini ada, kita sudah sampai ke bagian konfirmasi ya.
hanya konfirmasi, belum langkah bagaimana cara menghapusnya. Ada di sini jadwal delete, saya menamakan jadwal delete. Nah di sini seperti biasa harus terhubung ke database, lalu yang data yang ada di sini di database, tepatnya di tabel jadwal, itu bakal terhapus jika kita klik ya di sini. Tadi true nih di sini, ya sama dengan true, itu klik ya itu berarti true, maka fungsi if bakal berjalan yang ini, otomatis data jadwal berhasil dihapus. Tapi jika kita mengklik tidak, berarti false, berarti ini bakal berjalan, data jadwal gagal dihapus. Secara tidak langsung data yang sudah pernah kita inputkan itu bakal terhapus, seperti itu. Ya, ini berupa tampilannya yang sudah saya buat. Oke, mungkin saya hanya menjelaskan seperti itu ya. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Sultan Pasha, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.